Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaldi Rahman dengan NIM 0702193219. Jadi di sini saya mereview jurnal. Ada jurnal nasional dan ada juga jurnal internasional tentang sistem cerdas otomotif. Oke, langsung saja dengan judul jurnal Rancang bangun sistem keamanan sepeda motor berbasis sensor sidik jari untuk mencegah pencurian. Ini dibawa dari jurnal 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahannya. Yang pertama, permasalahan itu ada keandalan sensor sidik jari. Yang mana sensor sidik jari ini harus dapat mengenali sidik jari dengan akurasi yang tinggi dengan konsisten. Namun beberapa faktor seperti kebersihan, kelembapan, atau kondisi kulit yang tidak ideal dapat mengaruhi keandalan sensor. Perlu dilakukan penelitian dan pengujian yang memadai untuk memastikan bahwa sensor sidik jari ini yang memiliki tingkat keandalan memadai. Yang kedua yaitu integritas dengan sistem kendaraan yang ada. Sistem keamanan yang perlu diintegrasi ini dengan sistem kendaraan yang ada, seperti sistem pengapiannya atau sistem alarmnya. Permasalahannya ini dapat muncul dalam mengintegrasikan komponen baru dengan komponen yang sudah ada, seperti ketersediaan konektor yang sesuai kompatibilitas antar protokol dan komunikasi. Yang ketiga, kecepatan dan respon sistem. Jadi dalam situasi darurat ini, ketika pemilik sepeda motor ingin dengan cepat mengakses kendaraannya, respon sistem harus cepat dan responsif. Jadi keterlambatan atau penundaan yang signifikan dalam proses autentikasi sidik jari dapat mengurangi pengalaman penggunaan dan kenyamanan penggunaan sistem. Jadi dia harus mengoptimalkan kecepatan respon sistem menjadi penting dalam perancangan ini. Yang keempat, keamanan data. Jadi keamanan data ini, data sidik jari ini harus ada informasi sensitif yang harus dilindungi dengan baik. Sistem ini perlu memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data sidik jari dari pencurian atau penggunaan yang tidak sah. Yang kelima, skalabilitas sistem. Jadi skalabilitas sistem ini harus keamanannya mampu diimplementasikan pada berbagai jenis sepeda motor dan mampu mengelola data sidik jari dari banyak pengguna. Permasalahan ini seperti pengolahan basis data yang harus efisien diperhitungkan agar sistem dapat diimplementasikan secara luas dan dapat digunakan oleh berbagai pengguna. Oke, solusinya mungkin dari permasalahan itu yaitu yang pertama, keandalan sensor sidik jari. Jadi untuk meningkatkan keandalan sensor sidik jari dapat dipertimbangkan penggunaan sensor yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan tahan terhadap kondisi yang berbeda. Yang kedua, integritas dengan sistem kendaraan yang ada. Ini perlu dilakukan penelitian dan pengembangan yang cermat untuk memastikan integrasi yang lancar antara sistem keamanan dengan sistem kendaraan yang ada. Yang ketiga, kecepatan dan respon sistem. Jadi untuk mengoptimalkan algoritma pengenalan sidik jari dan pemrosesan data untuk meningkatkan kecepatan dan respon sistem, ini harus diimplementasikan teknik pengolahan paralel atau pemrosesan data yang efisien untuk mengurangi waktu respon sistem yang secara menyeluruh gitu. Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau pemrosesan GPU dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan sistem.
Yang keempat, keamanan data. Jadi keamanan data ini untuk mengimplementasikannya, adapun langkah-langkah keamanannya yang harus kuat, seperti enkripsi data sidik jari saat disimpan dan ditransmisikan. Selain itu, perlindungan sidik jari dari serangan pemalsuan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi deteksi keaslian sidik jari atau metode pemrosesan yang lebih aman, seperti metode pemrosesan citra berbasis fitur. Ya, dia harus ada fiturnya gitu. Dan terakhir ini skalabilitas sistem. Jadi untuk desain sistem ini harus mempertimbangkan skalabilitas yang memadai. Penggunaan basis data yang efisien dan skema penyimpangan data dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan jumlah pengguna. Jadi ini harus menerapkan arsitektur yang modular dan fleksibel. Yang memungkinkan sistem dapat ditingkatkan atau diadaptasi dengan mudah untuk mendukung peningkatan penggunaan dan jenis sepeda motor yang berbeda. Jadi di sini ada juga keunggulan dari penelitian sebelumnya. Jadi keunggulan itu yang pertama, keamanan yang lebih tinggi dalam penulisan ini kan. Ya, pengguna keamanan yang lebih tinggi, yang mana jurnal ini menggunakan sensor sidik jari sebagai metode autentikasi, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada metode autentikasi memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada metode autentikasi tradisional seperti kunci atau kode. Setiap sidik jari unik sehingga sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk menduplikat mengakses kendaraan tanpa izin. Yang kedua, penggunaan sistem keamanan dengan sensor sidik jari. Ini biasanya lebih mudah digunakan oleh pemilik sepeda motor. Jadi pemilik ini hanya perlu menempelkan jari mereka pada sensor yang mengautentikasi diri tanpa perlu mengingat kode atau membawa kunci fisik. Lalu ini membuat proses mengakses dan menggunakan sepeda motor menjadi lebih cepat dan mudah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu kecepatan dan respon yang tinggi. Jadi dalam jurnal ini dan rancangan ini yang efektif sistem keamanan dengan sensor sidik jari. Sensor sidik jari ini dapat memberikan respon yang cepat. Pengenalan sidik jari dapat dilakukan dalam hitungan detik, yang memungkinkan akses dan penggunaan sepeda motor dengan segera. Yang keempat juga ada perlindungan terhadap pencurian. Jadi sistem keamanan dengan sensor sidik jari dapat mencegah pencurian kendaraan dengan efektif. Tanpa autentikasi yang benar, kendaraan tidak dapat dioperasikan sehingga mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya ada pencuri gitu kan, jadi tidak bisa. Jadi sistemnya kuat. Yang kelima, yang terakhir tidak mudah dipalsukan. Jadi sidik jari ini yang karakteristiknya unik dan sulit untuk dipalsukan. Dalam kombinasi dengan algoritma pengenalan yang canggih, sistem keamanan dengan sensor sidik jari dapat memberikan tingkat keaslian yang tinggi, yang mengurangi risiko pemalsuan sidik jari atau serangan yang melibatkan sidik jari palsu. Mungkin hasil dan saran. Rancangan eksperimen yang harus sistematis dan valid untuk menguji solusi yang kita rancang dengan desain eksperimen yang harus mencakup metode pengambilan yang sesuai ukuran kinerja yang relevan serta mempertimbangkan etika dan privasi dan penggunaan data sidik jari. Oke, kita masuk dalam jurnal yang kedua,
yang berbasis internasional dengan judul Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence dalam Kehidupan Manusia. Jadi dalam masalahnya itu dan permasalahan ini ada 5 masalah yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama, bias dalam data dan algoritma. AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau yang diskriminatif. Jika data yang digunakan untuk melatihnya memiliki bias, jika data yang digunakan cenderung tidak adil atau tidak mewakili keberagaman populasi, algoritma AI dapat menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak merata. Penting untuk kita melakukan pemeriksaan dan pemodelan